Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan hari ini saya akan mereview beberapa saham dan juga memberikan tips trading buat kawan-kawan ini untuk mencari saham-saham yang terindikasi spike. Nah, ini bisa kawan-kawan gunakan dipraktekkan untuk scalping ataupun mencari watchlist untuk pantauan besok pagi. Nah, ini salah satu caranya ya. Ini sebenarnya mencari saham-saham yang spike itu bisa menggunakan dari running trade, bisa menggunakan alert, bisa menggunakan stock search, bisa menggunakan juga dari screener yang free dari data saham Indonesia. Dan kali ini saya akan memberikan salah satu tips menggunakan data saham Indonesia yang free ya, screenernya ya. Nah, ini juga hari ini alhamdulillah Toys saya rekomendasikan dari 99 dan closing di 102. Hope ini saya rekomendasikan di 6970 dan alhamdulillah closing di 71. Dan Dewi ini 242 sempat turun ya, tapi closingnya jadi 244. Jadi alhamdulillah buat kita semua ya. Tapi sebenarnya beberapa rekomendasi dari saya ini sebenarnya prinsipnya sama ya. Mau rekomendasi dari manapun, intinya kawan-kawan harus bisa analisa simpel ya, bagi kira-kira menarik atau enggak sih saham yang direkomendasikan itu. Mau si A, si B, si C, mau rekomendasikan apapun, kita harus bisa menganalisa simpel. Semoga aja kawan-kawan bisa menganalisa simpel ya saham-saham tersebut. Dan kali ini saya akan masuk ke aplikasi Data Saham Indonesia ya untuk mereview beberapa saham yang menarik. Nah, kawan-kawan tonton ya sampai akhir. Semoga aja bisa kawan-kawan praktekkan dan latih terus cara ini ya. Nah, ini adalah aplikasi dari Data Saham Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya yang free. Nah, ini adalah free dan juga bisa diakses semua orang. Nah, ini bisa kawan-kawan praktekkan ya. Tapi ini bukan alert, tapi ini juga hampir sama ya. Nah, kita cari di top stock. Nah, ini ini kita lihat top stock. Nah, kita klik top stock. Kalau untuk scalping, ini saya menyarankan kawan-kawan bisa menggunakan ini yang bawah, yaitu adalah going up fast. Nah, di sini suka terindikasi bahwa saham-saham tersebut ada spike. Nah, spike itu seperti ada lonjakan volume, lonjakan harga dan sebagainya ya. Jadi kita tinggal melihat saham-saham di sini dan juga tinggal kita kawal dengan juga melihat chartnya. Nah, seperti APLN. Ini APLN ini sebenarnya sudah masuk dari spike itu dari harga 120-an. Nah, ini hari ini bisa sampai 153. Nah, ini keren juga, ini juga masuk alert saya ketika masih di harga 52 dan sekarang sudah di 65. Cuan ya yang masuk keren juga. Nah, BCAP juga masih dalam keadaan oke, AMMS, PSKT ini juga masih dalam keadaan oke. Dan saya akan mereview nih saham yang menurut saya sih masih sangat-sangat oke ya buat kita kawal. Ini yang pertama adalah WIM. WIM ini ada yang nanya, Pak, ini WIM ini naik terus kira-kira seperti apa? Nah, ini juga sebenarnya dia punya spike ya di CD WIM dan juga kalau kita perhatikan, dan ini adalah chart dari WIM. Nah, ini WIM ini sebenarnya sudah terindikasi bahwa dia sudah breakout ya. Nah, ini adalah breakout kuatnya dia dari harga 614-an. Dan kalau kita perhatikan, nah ini seperti membentuk juga pola ya, suatu pola. Nah, ini bisa kawan-kawan perhatikan ya. Polanya juga sudah breakout dari sini dan kembali lanjut. Nah, sebenarnya dari situ aja sudah terlihat bahwa WIM sudah mulai masuk oke. Nah, tapi kalau kawan-kawan mau scalping itu kan berarti kawan-kawan harus melihat dari chart pendek. Nah, sebenarnya dari chart pendek itu kita bisa merhatikan dari chart 1 menit dan juga 5 menit. Nah, bisa tik-tikan juga kalau kawan-kawan memang memerlukan dari chart dari tik-tikan. Tapi biasanya saya menggunakan dari chart 5 menit. Nah, ini sebenarnya adalah standar ya. Ini adalah garis-garis moving average-nya juga tetap masih standar, yaitu MA5, MA10, 20, 50, dan MA100. Ini sebenarnya standar sekali. Nah, yang menarik, sebenarnya adalah yang saya bahas dari awal ya. Spike-spike itu seperti apa sih? Nah, spike-spike itu adalah ada volume besar. Nah, ini ada volume besar ditambah volume ini menunjukkan bahwa ada lonjakan ya, lonjakan volume. Ditambah kita lihat volumenya ini dalam keadaan candle apa. Nah, ini candlenya adalah candle hijau, menandakan bahwa ada yang HK atau ada yang masuk ya dengan candle bagus.
Nah, inilah yang kita cari untuk kita scalpingkan. Makanya kawan-kawan harus punya, kalau seandainya mau belajar dari scalping, kawan-kawan harus punya alert untuk scalping atau mencari saham yang sedang dalam keadaan spike seperti ini. Atau yang seperti tadi kita bahas adalah kita juga bisa mencari dengan top stock, yaitu going up fast ya. Di situ juga terindikasi juga ada spike ya di situ. Tinggal kawan-kawan cari, cek dari chart 5 menit dan juga chart 1 menitannya. Kita bisa lihatin juga kalau seandainya ini tidak kelihatan, kita perhatikan chart 1 menit. Nah, di chart 1 menit juga kan kelihatan tuh di sini. Nah, di sini dengan candle hijau di situ. Jadi menandakan bahwa saham ini dalam keadaan bagus. Nah, sehingga kita bisa ambil. Nah, kalau kita perhatikan di sini WIM, nah ini kan kalau kawan-kawan mau scalping ya, di situ terindikasi sebenarnya WIM itu sudah ada tersaring dari alert saya itu yang tadi itu di harga 680-an dan sekarang udah 725. Ya sudah cukup lumayan ya, 2%-an lebih untuk scalping di saham WIM. Nah, tapi kalau kita mau dalam keadaan masih trennya masih bagus ya, menurut saya masih bagus. Kenapa? Nah, kita bisa perhatikan ini volumenya sudah mulai dalam keadaan bagus. Berarti volumenya sudah mulai naik ya, sudah mulai ramai berbanding dengan volume-volume yang ada di sini. Nah, ini volumenya tipis-tipis sekali. Tapi ketika di sini ini sudah mulai ramai, menandakan bahwa trennya sudah mulai dalam keadaan bagus. Prinsip dalam ilmu volume adalah volume besar, nah ya, volume besar, candle hijau itu menandakan tren lanjut. Nah, makanya kita bisa pantau WIM ini sebenarnya masih dalam keadaan oke untuk kita pantau besok WIM ya. Dengan target sebenarnya ya targetnya kawal aja ya. Target pendeknya berapa? Tinggal dikawal di chart pendeknya, di chart 5 menitannya. Nah, apabila nih ini kan kita seandainya nih kita kawal di chart pendeknya, di chart 1 menit boleh. Nah, kita lihat apabila ada yang buangan ditambah buangan ya, ada candle merah. Nah, contoh ya, ini ada candle merah ditambah volumenya besar, itu menandakan ada yang buangan ya. Kita juga bisa ikut buangan di situ. Tapi kalau seandainya dia lagi keadaan turun nih sahamnya, tapi volumenya tipis saja, nah itu menandakan ya mungkin memang koreksi sesaat. Jadi kita masih bisa kawal ya. Atau dengan cara yang paling simpel yang selalu saya ajarkan kepada kawan-kawan. Selama saham tersebut bertahan di atas MA50, ini MA50 warna putih ya. MA50 di chart 5 menit, nah itu menandakan saham tersebut trennya masih dalam keadaan bagus. Nah, ini MA50-nya ada di harga 688. Jadi selama WIM bertahan di atas 690 deh atau 680, menurut saya tren dari WIM ini masih dalam keadaan lanjut. Nah, bisa kawan-kawan pantau terus ya. Ini adalah trik yang saya ajarkan pada kawan-kawan semua ya. Ini sebenarnya sangat-sangat simpel. Tinggal kawan-kawan kombinasikan dan juga sering-sering latihan di saham ini. Setelah WIM kita akan pantau kembali, yaitu adalah coba ya kita perhatikan CPRO. Ini juga adalah salah satu saham saya ya, CPRO. Nah, di chart di CPRO, nah ini sebenarnya cukup menarik ya. Nah, ini juga hampir sama seperti tadi ya WIM ya. Nah, kita bisa perhatikan kenapa saya masih berada di CPRO. Nah, ya mungkin ini adalah imajinasi saya ya. Nah, ini juga adalah membentuk pola. Nah, ini pola kawan-kawan harus belajar pola juga ya, pola dari pergerakan saham. Dan juga kawan-kawan juga harus belajar juga dari bentuk-bentuk candle. Nah, ini menurut saya sih masih dalam keadaan bagus ya untuk CPRO. Dan CPRO juga menurut saya ini breakout dari polanya. Breakout dari polanya itu sebenarnya berada di atas, nah di sini ya di harga 77 dan closing tepat sekali di harga 77. Jadi kita pantau. Nah, kita ngeliat dari volume hariannya. Nah, ini volume hariannya juga masih dalam keadaan bagus. Nah, ini kan ada garis kuning ya, itu adalah volume rata-rata di 20 harian dan masih dalam keadaan up di atas rata-rata di 20 harian. Menurut saya sih masih ramai. Kita cek di chart 5 menitannya juga yang tadi saya katakan ya. Nah, ini apakah ada spike di saham CPRO? Nah, kita perhatikan. Nah, di sini ada kita sudah bisa perhatikan. Nah, ini ada spike. Terus kita perhatikan lagi. Ini yang tinggi-tinggi, volume tinggi ini kita cek-cek ya. Kita cek-cek. Nah, ini volume tinggi-tinggi ini kita cek-cek, ini dalam keadaan buy-buy nih. Nah, ini ya. Nah, kita perhatikan di situ.
Nah, itu menandakan bahwa sebenarnya memang volume di saham ini masih dalam keadaan bagus. Ketika turun atau candle-candle merah seperti sini ya. Nah, ini ya kecilnya candle merah di sini ya, turun-turun tuh. Ini volumenya sangat-sangat tipis, tapi ketika ada volume besar kita perhatikan ini adalah dalam keadaan hijau. Nah, ini menandakan semoga aja sih CPRO masih akan lanjut untuk besok ya dengan supportnya adalah tetap ya kata kunci saya, selama CPRO bertahan di atas MA50 di chart 5 menit ya, atau bertahan di atas harga 76 atau maksimal 75 ya. Ini adalah tren pendeknya. Target saya CPRO akan ke 79 sampai dengan 80. Itu adalah target saya. Kalau seandainya kawan-kawan yang suka kawal, udahlah saya kawal selama saham itu uptrend ya, kita diemin aja terus. Semoga aja bisa menyentuh, ini ada resist dia di harga 100. Nah, ini kita kawal terus ya untuk CPRO. Semoga aja bisa kasih kita cuan lebar ya, seperti PSKT ya. PSKT juga udah cukup lumayan ya, udah 20%-an ya, kita kawal terus ya di situ. Yuk bergabung bersama kita di Keluarga Oke Saham. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.